Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Saya Rio Gogot Viambora, mengajar SBK kelas 9 di MTS Sunan Kalijaga Senduro. Untuk materi saat ini adalah seni patung. Sebelumnya anak-anak sudah ada yang paham seni patung itu apa? Seni patung diartikan sebagai plastic art atau seni plastik yang meniru dari wujud asli dituangkan dalam karya yang memiliki bentuk kesamaan dan keindahan. Seni patung juga bersifat 3 dimensi karena bisa dilihat dari berbagai arah. Di dunia ini, seni patung memiliki berbagai ukuran, dari yang kecil hingga yang besar. Pada zaman dahulu hingga zaman modern saat ini, ada banyak karya seni patung yang dibuat asli anak Indonesia. Contohnya, Candi Borobudur, patung Soekarno, dan masih banyak lagi. Bahan untuk membuat patung sangat mudah dan sering anak-anak jumpai di alam sekitar. Contohnya, tanah liat, kayu, dan semen. Pada zaman batu, pada tahun 1500 sebelum Masehi, di Indonesia sudah mengenal seni ukir yang menghasilkan banyak seni ukir lainnya. Contohnya, kapak batu. Setelah pada zaman perkembangan, seni patung banyak terdapat di candi-candi maupun dalam bentuk wujud Raja Sang Mahapati, guna menghormati kerajaan Indonesia dengan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam. Seni patung dibuat bukan hanya dinikmati keindahannya saja, namun melainkan ada fungsi di baliknya. Seni patung berdasarkan pembuatannya terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, patung religi. Tujuan utamanya adalah untuk sarana beribadah dan bermakna religius. Yang kedua, patung monumen. Tujuan utamanya adalah untuk memperingati hari bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Ketiga, patung arsitektur, yang tujuannya untuk ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi. Tujuan utamanya adalah untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Kelima, patung seni. Patung seni ini digunakan bukan untuk dinikmati pengrajin, namun untuk dijual juga. Bentuk dan jenis patung. Jenis patung dilihat dari pembuatannya. Di sini ada 2 macam. Yang pertama, arca. Jenis patung dengan bentuk makhluk hidup, manusia dan hewan. Yang kedua, relief. Jenis patung yang hanya bisa dilihat dari depan karena terletak di dinding. Yang kedua, jenis patung dilihat dari fungsinya. Di sini ada 4 macam. Yang pertama, patung monumen. Patung monumen fungsinya untuk peringatan peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan. Yang kedua, patung pemujaan. Patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan keagamaan dan sebagai media peribadatan. Yang ketiga, patung miniatur. Patung tiruan yang bentuknya kecil. Keempat, patung dekorasi. Patung yang indah yang bisa diletakkan di dalam ataupun di luar ruangan. Yang ketiga, jenis patung dilihat dari posisinya. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama, patung freestanding. Jenis patung yang berdiri tegak. Patung zonet. Jenis patung beragam yang bentuknya duduk, jongkok, tidur, berdiri, dan lain-lain. Patung bos, patung setengah badan. Patung tarso,
patung tertentu atau bagian tubuhnya saja. Patung kinetis. Patung 3 dimensi yang bisa bergerak, contohnya air mancur. Meskipun air mancur menggunakan tenaga air dan tenaga angin, namun bentuk patung yang ada di air mancur itu dibuat sedemikian rupa. Bahan dan alat berkarya seni patung. Yang pertama, bahan keras. Terbuat dari bahan keras, contohnya kayu jati, kayu ulin, kalau dari batu, batu padas, batu granit, dan batu andesit. Bahan sedang. Bahan yang tidak terlalu lunak. Contohnya kayu waru, kayu randu, kayu sengon. Yang ketiga, bahan lunak. Bahan yang merupakan material empuk dan lentur, sehingga mudah untuk dibentuk. Contohnya tanah liat dan lilin. Teknik berkarya seni patung. Yang pertama, teknik cor. Teknik ini pembuatannya dengan cara mencairkan terlebih dahulu bahan yang akan dibuat karya. Yang kedua, teknik assembling. Pembuatan karya patung dengan menggunakan berbagai bahan yang diambil di lingkungan sekitar untuk selanjutnya dirakit menjadi satu kesatuan karya patung yang utuh final. Yang ketiga, teknik cetak. Mencetak kebutuhan karya dahulu bahan yang akan dikerjakan. Yang keempat, teknik las. Teknik ini adalah karya seni patung modern yang memerlukan beberapa komponen, misalnya besi dan logam. Yang selanjutnya, teknik busir. Teknik ini dengan cara mengurangi dan menambahkan sesuai keinginan kita. Yang terakhir, teknik pahat. Teknik ini kegunaannya untuk mengurangi bahan. Baik anak-anak sekalian, itu tadi adalah materi tentang seni patung. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita tetap dalam lindungannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.